Tapi dia itu memang berbicara fakta menurut keyakinan saya. Udah bro. Hah? Kenapa gua dulu sih masih pelajar? Pernah stand up ya? Pernah walaupun Di mata tidak itu lucu-lucu amat waktu itu. Iya. Sampai sekarang jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Lokal. Cepet aja gitu. Gua mau ngebahas mens rea nih bro. Ini rame banget diomongin sejagat raya Indonesia nih. Wih. Ya, Gila betul. nih, Panji sih emang gokil sih. Salut sih gua, dia berani kalau menurut gua sih. Ya. Dia sampai bikin pertunjukan show apa namanya? Special show. Special show stand up. Terus dihadiri dengan 10.000 penonton ya. Wih, luar biasa. Bayar semua gitu. Bayar semua lagi. Bayar nggak yang gratis? Lebih dari 1 juta gitu. Terus tiba-tiba tayang di Netflix dan ya itulah akhirnya rame. Rame lah. Ramenya sih pas masuk di Netflix. Ya. Dan jadi sejarah juga dia masuk pertama kali stand up komedian di Indonesia yang punya di Netflix. Indonesia. Kalau luar negeri mah udah banyak. banyak. Aneh dah. Udah banyak. Nggak banyak. Nah, ini gue pengen bahas. Setahu gue kan sebenarnya show-nya tuh udah lama ya, tanggal 25 kan? Tahun kemarin lah. 2025 lah. Iya 2025 maksudnya tanggal 25 kan? Agustus ya? Bulan apa sih? Iya, alhamdulillah. Kan dia tour ini September hitungannya tour dia. Iya maksudnya Yang udah lama jauh. tampil di Netflixnya tuh baru-baru sekarang kan, rame-ramenya juga baru sekarang. Baru sekarang. Enggak pas dia lagi, ya kan karena emang gak dipublis sama dia. Iya. Kebetulan kita kan semua nonton nih, pas gue bertiga nonton pas tahun baru ya nggak? Iya. Di sini pas kebetulan momennya tahun baru nonton, Panji full lah itu kayaknya nggak kelewat dan agak sedikit greget gitu, anjing keren, maksudnya berani amat Panji bisa sampai dengan sangat mudahnya menyebutkan beberapa tokoh-tokoh terkemuka di Kalau Indonesia kita mah ya. mau nyebut yang punya ijazah ya J gitu ya di Indonesia. Iya, Dia tokoh-tokoh ngeri udah dia hambuk apa dia? udah nggak mikir 2 kali kayaknya disikat aja gitu. Pas nyebut Raffi Ahmad, woi Raffi. Iya benar. Tapi Tapi dengan- Kita mikir iya kan, kita mikir-mikir dulu. Kayak sarkas gitu, cuman ini sih menurut gua nih, gua di sudut pandang gua mengenai sosok Panji ini, gua sih sebelum mens rea juga gua ngikutin sih spesial show-nya juga dia di waktu di Jar? Merdeka dalam Bercanda, terus Yes. Pakai bangsaku, ya Pragiwaksono, terus komode Komedi Menoy. fenomena. Terus bahkan sebelum sono pun emang gua ini gua bicara tentang stand up dulu ya. Menurut gua sih yang gua pantes gua juluki seorang stand up tuh ya Panji, Ernest, si Raditya Dika. Iya. Enggak. Nah kalau Ridwan Ramil spesial, jadi kayak spesial case aja, maksudnya Ridwan Ramil tuh gua suka dia kayak pembeda aja nih, yang menurut gua anggap stand up tuh ya sebenarnya di 3 orang ini yang founder ya, sebenarnya founder mereka. Jadi kayak stylenya tuh ini podcast nih ya, ini stand up nih, stand up tuh kayak gini. Cuman Ridwan Ramil tuh gua suka, tapi dia kayak pembeda aja nih, pengecualian aja ternyata stand up tuh ada yang model kayak begini juga, keren lah gua bilang. Nah balik lagi ke Panji, dia kan dulu sempat ada di acara TV yang terkenal tuh Kena Deh kan ya? Tahu nggak? Kena Deh, dia kan gitu dulu yang kayak tiba-tiba random aja gitu nyamperin orang di jalan terus naik pertanyaan terus kasih duit gitu. Iya. Dia sih awalnya mungkin dari radio juga sih, radio Dari Sales mah dia tuh. Radio Sales. Radio TV. TV. Dia sampai akhirnya di titik ini sampai berani, terus akhirnya dia karirnya tuh mencoba karir lagi di New York, tinggal di sana buat mulai lagi dari nol. Jarang loh orang kayak misalnya udah di titik 80 90 dia balik lagi ke nol gitu untuk meniti karir lagi gitu di negeri orang gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri sebenarnya dia udah lebih dari seorang terkenal lah, misalnya Sekali manggung udah tenang lah dia kalau di sini mah. Kalau di sono mah kan manggung bener dari nol, malah dia bayar katanya sekarang. Ya tapi apapun niat dia sih ya gue mau support aja sih. Cuman ya catatan dari gue sih kayaknya buat si Panji ini, buat
Mas Panji ini ya namanya stand up ya atau jokes gitu kan kadang ada selera orang, ada yang nggak masuk, ada yang nggak, kadang ada yang nggak paham maksudnya, terus banyak salah mengartikan, terus nggak nonton semua full, terus malah cuplikan doang, jadi akhirnya salah nalar gitu, akhirnya malah banyak nih sekarang kasusnya yang mensrea ini yang terbaru. Iya banyak, akhirnya bahkan beberapa tokoh agama pun ikut merespon ini gitu dengan akhirnya agak menuntut bahasanya menyerang balik lah istilahnya dengan candaan dia seperti itu, dengan sholat lah. Beberapa poin nanti gue ngomongin yang tuntutan tersebut. Nah tapi gue sebelum itu gue mau tanya dulu masing-masing, ini lu ngikutin Panji atau lu tahu Panji itu dari kapan dan menurut lu kayak gimana Panji? Lu bro? Hah? Kenapa lah? Gua dulu masih pelajar. Lu dulu aja. Gua dulu. Karena menurut lu tahu Panji dari kapan, terus menurut lu Panji itu kayak gimana bro? Ini bapak yang paling asing sama dia. Panji itu saya kenal dari belum sukses sebenarnya. Dari zaman apa? Milenium. Ya lagi merintis karir dah, saya melihatnya itu dari segi entertain, memang dia punya bakat ya. Yang memang bakatnya di seni ya, bercanda kayak stand up gitu. Sebelum yang namanya stand up itu kan populer ya. Dia sempat juga ikutan kayak extravaganza dulu, bintang tamu juga banyak lah di acara-acara komedian. Cuman memang dia nggak begitu kelihatan bersinar waktu itu. Karena masih kucel enggak? Bukan masalah kucelnya, mungkin dalam entertain ini kan persaingan ya. Masih ada rambutnya aja. Masih rambutnya nggak kayak sekarang kan botak. Emang dia bongsor, kurus. Iya. Jadi pada intinya saya mengikuti lah. Intinya sampai dia jadi juri stand up. Komik-komik itu kan dia jadi juri kan dengan Ernest, dengan Bung Indro Warkop ya, senior. Di situ sudah terlihatan bahwa memang Panji itu seorang komedian yang originalitas menurut saya kan, menurut keyakinan saya. Ya, karena memang Panji Pragiwaksono ini Panji Pragiwaksono ini orang Bandung ternyata, orang Sunda. Jadi memang orang-orang Sunda itu jiwa seninya luar biasa menurut saya nih. Menurut keyakinan saya. Ya, menurut keyakinan. Singkat cerita ya sekarang kan lagi rame-ramenya terkait dia punya acara mensrea itu ya. Special show. Mungkin jadi gaduh ya bangsa Indonesia katanya gaduh dari omongan-omongan beliau itu yang katanya menyinggung segelintir beberapa tokoh sama organisasi tersinggung. Padahal kalau menurut saya orang awam dia itu berbicara fakta di situ. Yang sudah terjadi kejadian dia omongin lagi. Jadi ibaratnya delivery. Ya bahkan dia menyalurkan informasi sebenarnya. Iya, memberikan informasi, mengingatkan kembali bahwa memang semua orang itu berproses berubah. Ya kan? Tapi dia itu memang berbicara fakta menurut keyakinan saya. Karena saya tahu yang diomongkan itu saya tahu dari media sosial, bukan Netflix. Oh, bukan. Dari media kan, Bung Pajar, Bung Uncus. Jadi dia hanya mendelivery dengan cara komika, dengan stand up. Keren banget nih kata-katanya mendelivery. Dan dia tidak sembarangan begitu, itu kan mungkin ada izin dulu, ada penasihat hukumnya. Apa-apa saja yang akan disampaikan itu, apakah ini bagaimana, apa implikasinya ke depan. Dia sudah tahu itu resiko sebagai entertain apa di bidang seni. Ya, karena bicara politik ya, materinya ya. Bung Indro pernah berkata di dalam sebuah tayangan entertain tuh, di berita lah, dia bilang seni ini akhirnya jadi kemunduran kalau sekarang kalau seperti ini. Dalam bidang seni jadi akhirnya kemunduran yang terjadi nih sekarang. Menurut Bang Indro, karena di zaman Bang Indro mungkin lebih ini lagi dia. Itu zaman Orde Baru kan dia tuh. Nah, makanya tidak boleh menyinggung ini langsung, ya tahu sendirilah aturan di zaman itu. Tapi intinya kebebasan berpendapat itu kita ada pasalnya ya. Intinya kan itu dalam ruang lingkup memang intinya menghibur dan mengedukasi, sebenarnya hanya menyampaikan apa yang terjadi diingatkan kembali ya, menurut keyakinan saya. Ingatkan kembali, benar. Mengingatkan kembali itu.
Kalau saya Kapan tahu terus pribadi, ya menurut ya Punya feel aja. tahu Panji ini yang benar-benar ini ya, yang agak intens gitu, benar-benar ngeliatin sering ditonton, bukan yang selawat doang. Kalau selawat doang kayak ya waktu di Extravaganza gitu dulu. oh pernah dia? Ngalamin zamanan TV masih jaya-jayanya mengalami dulu. Ngalamin. Cuman pas bener-bener tertarik buat nontonin dia itu waktu zamanan Covid sih sebenarnya. Covid kan gak ngapa-ngapain tuh, set ya. Terus kayak apa sih, kayak stand up kayak gimana? Kayak dulu tuh tau lah ada stand up gitu. Terus pas udah gede kita tahu oh bisa nyoba nih ternyata stand up gitu kan. Bisa nyoba stand up. Dan yang orang yang nyediain sumber daya, orang yang mau ngenalin stand up-nya bener-bener kayaknya bener-bener gigih lah gitu ya. Ya si Panji ini dia bener-bener sampai bikin buku, ada namanya Pecah kan. Di YouTube dia tuh isinya kadang-kadang duduk nih sama anak-anak komunitas, ditanya keluhannya apa, nanti dia kan jawab tuh. Itu bener-bener kayak ngebuka wawasan lah, ngebuka pandangan orang buat sama stand up. Terus pas momennya Covid itu ngepas sama perusahaannya si Panji yang Comika nih. Oh iya. Ya kan dia kayak sering banget tuh Zoom tuh bikin, dia Zoom tuh beberapa kali yang gratis lagi Zoom-nya tuh. Gratis. Jadi waktu Covid yang ngikut lah Zoom itu ada namanya apa? Pecahan gitu apa gitu. Ngikut lah. Di mata seorang lu juga pernah stand up ya? Pernah walaupun tidak lucu-lucu amat waktu itu. Iya. Sampai sekarang jadinya ditinggalkan dulu per stand up-an itu. Yang menurut Maksudnya siapa tahu yang tidak lucu-lucu itu siapa sebenarnya? Saya Oh. menyadari. dari kacamata lu sebagai stand up komedian tuh, gimana Panji menurut lu? Panji kan kalau stand up tuh kalau ini kayak sepengalaman yang udah ya sebenarnya. Kalau di stand up tuh kan selain lucunya, ya lucu mah harus gitu. Kalau stand up kan. Kalau nggak lucu bukan stand up komedi. Iya tuh. Selain lucunya pun harus ada kayak gagasan atau pesan yang mau kita sampaikan ke penonton sih. Iya. Kalau kayak buat lucu-lucuan dong mah kayak Ada. banyak Sri Mulat. Meme di internet tuh udah cukup buat Banyak. lucu mah. Cuman yang ngebedain stand up sama yang lain tuh biasanya gagasan itu, pendapatnya itu sudut pandang. Kan kayak kalau siapa misalnya Ridwan Remen atau siapa gitu yang bilang, ya stand up kan kalau bukan masalah adu lucu-lucuannya, ngadu sudut pandang. Iya. Semakin orang itu bisa bikin sudut pandang dia diterima orang lain, atau seenggaknya orang mau ngedengerin lah, oh tertarik gitu sama sudut pandangnya, ya stand up-nya bisa dibilang udah lumayan bagus. Walaupun gak lucu-lucu amat, cuman pesannya nyampe gitu. Kayak si Panji kemarin, Iya. mungkin ada beberapa jokes yang kurang gitu buat beberapa orang ya, terus ada yang lucu banget ya gitu. Karena sudut pandangnya pun diliatin sebenarnya di stand up. Ya. Kalau yang benar-benar benar-benar pengen dibedain ya antara stand up sama beberapa hal-hal lucu lain gitu. Iya. Ya kan dia juga musisi rapper ya, dia bikin album ya? Dia ambil semua, dia mah musisi iya, bikin film iya, dia Iya, mah Pernah semuanya. bikin film. Oh ya, apa filmnya? Aduh. banyak dia. Banyak filmnya. Partikelir ya. Iya, Partikelir. Terus yang kemarin apa mendarat darurat. Iya. Banyak banget coba sedih. Banyak. Iya. Terus tuh kegiatan kayak ini juga tuh kayaknya dia aktif tuh ya. Tuh, Oh terus dia tuh benar-benar apa ya, karena orang sales kayak dulunya ya. Jualan tuh jago dia, kayak ini kan ngebangun ini komunitas dia tuh, community-nya dijaga bener-bener sama dia. Cuman emang setimpa gitu. Orang mau nonton dia kayak karena dia ngasih banyak ke orang gitu. Iya. Dia ngasih Kayak tontonan kayak gini coba. Dia kan tiap bikin show aja harus ada perkembangan gitu. Ya, terkait mens rea nih, gua mau bahas dikit. Kan ada beberapa tuntutan. Salah satu jokesnya tuh menyinggung sedikit praktek sholat gitu ya. Nah. Yang mohon maaf, gua bawa narik nama Pak Habib Rizik. Dia pun salah satu yang tokoh yang menuntut lah istilahnya untuk katanya menganggap bahwa itu menyepelekan lah ibadah gitu istilahnya. Tapi sebenarnya ini menurut sudut pandang gua sih sebenarnya kalau misalnya dilihat dari secara full, kan kalimatnya pas di momen itu jangan memilih pemimpin yang enggak justru ini yang gue bahas. Karena tidak ada kalimat jangan ya. Soalnya kan hanya mendelivernya seperti ini, bahwa masyarakat Indonesia tuh katanya memilih pemimpin ada yang berdasarkan sholatnya, ibadahnya, sholatnya gitu. Kalau sholatnya rajin itu yang gua pilih.
itu kan belum tentu orang yang rajin sholat baik gitu misalnya, belum tentu bener ya sih. Kalau menurut gue sih iya betul. Jadi belum tentu sholat itu jadi jaminan gitu istilahnya akhlak itu baik, karena ya sholat itu ya kalau misalnya rajin ya disebutnya rajin. Jadi sebenarnya kalimat itu gimana ya? Kayak kalau terdengar terlalu praktis emang kayak nyinggung, tapi kalau ditelah lagi bahkan orang biasa pun seperti gue gitu berbicara seperti itu ya, kalau misalnya ngelihat orang jangan hanya melihat dari sisi ibadahnya aja sholatnya gitu. Kan yang ditekankan oleh si Panji pun kalimatnya seperti itu. Jadi kalau bisa jangan hanya melihat dari sisi ibadah, yang lain juga, karena ini adalah pekerjaan khusus. Iya, keahlian khusus. Presiden tuh bukan presiden ya, walaupun itu memerlukan skill lah, kemampuan atau namanya keterampilan, dedikasi segala macam. Terus banyak hal lah yang apalagi menjadi seorang pemimpin gitu istilahnya. Bahkan dia mencontohkan beberapa ilustrasi bahwa misalnya ada yang pegawai bangunan yang harusnya jadi mandor tuh seperti ini tugasnya, terus yang jadi gimana pegawai bangunan penggagas. pegawai bangunan gimana? Bangunan maksudnya gimana? Yang dicuplikan dia tuh. Kok bareng. Kok ngono? Opo? Bodoh ada. Nggak nangkep benda. Ya, maksudnya terus ada yang mengangkat apanya lagi teh selain agama, Bro? Oh, itu yang bagi-bagi kue organisasi kalau ya? politik Iya. kalau mendukung salah satu calon terus sukses dapat kebagian nanti kayak apa namanya? Tambang gitu kan. Dan emang ya tidak dipungkiri memang fakta kalau misalkan kita ngedukung sesuatu mau organisasi apapun ya kebagian, memang itu seperti itu faktanya. Ada 10 saksi yang berita terakhir sih gua kemarin lihat ada 10 saksi yang laporin ya. Yang laporin. Pakainya apa flash disk? Iya, nah terus akhirnya yang urusan flash disk itu ya akhirnya di-kick balik. Bisa jadi malah bumerang ya, misalnya lah itu kan ada unsur pembajakan lah segala macam. Kenapa harus flash disk? Coba ada sih di apa ya namanya, di komen di IG ada yang ngejelasin panjang sih, cuma nggak tahu benar nggak tahu nggak ya, bisa dicek lagi. Jadi dia bilang kalau di ngambil rekaman itu tuh nggak dibilang boleh apa nggak sih. Jadi kalau misalkan ngambil ada indikasi di situ apalah tadi pencemaran apa gitulah atau mau dilaporin, semisal ada yang emang diduga indikasi, terus nggak semuanya ya, cuman klip itu misalkan gitu, kayak bisa kalau nggak tahu bisa atau boleh ada yang ngejelasin panjang di komen gitu, kayak seolah-olah bisa gitu sebenarnya, cuman emang ketat gitu, nggak yang full diambilin gitu apa gimana. Bener-bener kalaupun mau dipakai jadi barang bukti si flash disk tuh bener-bener harus prepare-nya kuat banget bukti-bukti. Bro, apa yang lu temuin dari kasus Mensrea ini yang lu temuin beberapa penuntutan apa tuh yang lu ketahuin? Kan tadi gua sebutin tentang Habib Rizik, terus organisasi apa lagi? Ngantuk Ya masalah body shaming. Oh iya itu. Ngantuk. Ini kan begini ya. Bapak ngantuk ya? Udah malam ya. Udah malam ngantuk makanya. Intinya kan body shaming ya. yang disebutkan di situ kan diantaranya wakil presidennya katanya ngantuk, ya intinya pendukungnya tersinggung. Toh yang di ininya juga nggak ya nggak masalah. Gibran juga santai-santai aja kan. Santai-santai aja. Wah di ini nama si Coge Muslim tuh gak? Yang di Iya, tahu. Iya. Sambil dikasih kopi langsung Mas saya nggak pesen kopi sih. Kan itu ada undang-undang ITE ya. Itu pasalnya sudah jelas kalau misalkan yang bersangkutan tidak menuntut, orang lain tidak bisa sebenarnya. Harusnya ini juga kan kalau menurut Haris Azhar, karena kan di Mensrea itu Panji sudah berbicara menurut keyakinan saya, dia kan ada kalimat itu. Memang betul waktu Haris Azhar melawan siapa, Ruhut Binsar Panjaitan, menang di persidangan. Itu fakta juga. Terus ada yang istilahnya yang salah tangkap. Itu iya, cek juga ada di YouTube-nya Panji Pragiwaksono, memang ada itu si Einstein siapa? Insen. Ada dia berbicara.
bukan instan mah itu ya. Ilmuwan. Ilmuwan. Jadi intinya begini kalau menurut saya nih, Panji time travel. Panji ini bersinar. Jadi kalau bersinar maksudnya karirnya itu mulai kelihatan bagus lah ya. Orang-orang apa namanya? Semua mata tertuju sama beliau. Jadi dia udah menjadi sorotan karena apa? Di situ ada Anies Baswedan nonton. Coba kalau Anies Baswedan tidak nonton, nggak ada di ruangan mensrea itu, mungkin nggak seramai ini. Karena yang sebenarnya yang diincar itu bukan Panjinya, Anies sebenarnya. Kalau menurut saya nih, menurut keyakinan saya. Ya, bicara Anies nih kan sempat gue lihat di podcastnya Panji kalau nggak salah ya. Dia kan wawancara sama Pak Anies nih. Terus Pak Anies tuh kayak nggak secara langsung ngajak dia terjun ke politik nih. Ngajak si Panji ke terjun ke politik dengan nada-nada kode lah gitu bahasanya. Cuman ketika itu gue lihat Panji langsung menolak sih dengan bahasa strike langsung aja. Oh gue enggak, kayaknya gue lebih nyaman di luar ini. Gue lebih nyaman untuk mengkritik kalian nih yang ada di dalam gedung karena gue lebih proper untuk menjadi penyambung suara rakyat aja gitu. Ya salah satunya pertunjukan tadi mensrea kayaknya mewakili banget gitu apa yang mau diomongin masyarakat banyak gitu untuk mengkritik sebuah pemerintahan gitu dengan segala macam fakta atau dengan jokes yang dia pilih dan dia delivery gitu. Dan sebenarnya itu bagus sih. Sebenarnya butuh kita orang kayak Panji itu sebenarnya butuh. Dan sebenarnya si Panji pun nggak pro ke Anies karena waktu itu dia nggak pro ke Anies karena Jakarta aja dia belum beres gitu sih. Anies kan mau ninggalin jadi presiden gitu. Kebiasaan yang sebelumnya gitu. Jakarta aja belum beresin dulu Jakarta baru presiden gitu. Ini menurut keyakinan saya lagi. Kenapa ini masalah melebar jadi kesana kesini? Politik juga ada di belakangnya politik. Ini dia. Karena ada Anies di situ. Iya. Jadi apapun masalahnya Anies yang salah. Anies yang selalu disalahkan. Anies mah tidak punya jabatan sekarang kan, pengangguran. Oh iya. Kenapa Anies tidak disinggung dalam pertunjukan kemarin? Terus dia gua lihat nonton di YouTube-nya Panji karena salah satu jawaban simpelnya sih karena Anies tidak menjabat apa-apa. Nah, itu. Betul. Kalau Anies sebagai pejabat publik, mungkin si Panji juga nggak segan-segan nyindir Anies. Panji itu sebenarnya kelihatan, nggak kelihatan nggak memihak siapapun, ada di tengah-tengah. Tapi kayaknya dengan narasi-narasi kadang beliau ada kayak kita nilainya, oh dia kayaknya ada di kubu ini nih, padahal belum tentu. Nah gua lupa lagi tadi barusan ngomong apa. Ini Panji ini, coba ditulisin dulu. Gua tadi barusan lupa ngomong apa. Maksudnya naon ya? Mensrea. Iya mensrea, masih mensrea. Maksudnya tuntutan apa naon ya? Iya itu, gua mau ngomong ini. Salah satunya terus KDM merespon tuh yang katanya orang Jawa Barat tuh suka memilih pemimpin yang artis gitu istilahnya gitu. Salah satunya nyebutin lah beberapa tokoh gitu segala macam. Terus akhirnya KDM mencoba memverifikasi gitu bahwa sebenarnya beberapa tokoh yang disebutkan Panji bukan pernah menjabat tapi pernah mencalonkan gitu istilahnya. Jadi dikoreksi Panji salah, misalnya mereka tuh belum menjabat. Tapi kan sebenarnya poinnya bukan itu sih. Panji itu hanya menceritakan bahwa orang Jawa Barat lebih kenapa suka milih perwakilan pejabat itu adalah dari kalangan artis gitu yang di garis bawah Panji sebenarnya itu gitu. Banyak respon orang-orang besar lah di sini terkait pertunjukan mensrea kemarin, dan itu buat gua sih salah satu titik awal, bisa jadi titik awal sih, jadi perhatian nih bahwa ada sosok seorang Panji ini yang bisa menjadi perwakilan masyarakat gitu. Jadi ya pemerintah pun agak sedikit harusnya bisa memperhatikan lah. Maksudnya ini kan ini juga Panji juga sebagai masyarakat biasa lah yang kebetulan saja dia mempunyai panggung yang lebih baik gitu untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Dan slogannya kan ini apa, atasannya presiden, mensrea. Iya keren, pas opening juga dia bilang gitu. Matan kalian semua adalah atasan presiden. Betul. Dan iya kan, maksudnya kalau misalkan presiden pun sampai maksudnya
dapet kayak pujian-pujian dari bawah pun bukan karena dipaksa, karena emang kinerjanya bagus. Iya. Kalaupun sekarang misalkan kita dapat orang ada yang ngeledekin menteri lah, misalkan kayak beberapa yang disebut kemarin siapa, Pak Bahlil misalkan disebut tuh, kayak siapa lagi itu. Ya satu mungkin karena kinerjanya emang kurang, ada yang belum puas lah sama kinerja dia, jadi dapat ledekan gitu. Sampai Pak Bahlil juga kan sampai ada yang mau ngelaporin kan soal bikin meme-nya pun. Ujung-ujungnya kan. Cuman ya begitu, maksudnya konsekuensi dari kinerja yang belum bisa memuaskan atasannya, ya gitu feedbacknya. Tapi ini pandangan gue lagi ya, kalau ini sih mah apa ya, jadi gue bilang ini biasanya orang-orang seperti kayak Panji ini akan tenggelam karena dengan omongan sendiri. Jadi gue di sisi lain juga jadi kayak mandangnya, misalnya Panji bukan orang terkenal lah, misalnya orang yang hidupnya di circle kita lah, yang sukanya tuh ngeledek gitu, ngeledek siapa, body shaming. Orang-orang seperti itu, bukan bicara Panji ya, orang seperti itu biasanya akan tenggelam dengan omongannya sendiri gitu. Apapun itu bisa diserang balik dengan momentum yang pas gitu oleh seorang gitu. Terus ataupun akhirnya dia merasa disadarkan dengan gua ternyata sudah menjelekan ini. Karena punten kalau gua bicara di sisi ajaran Islam pun sebenarnya ya jokes seperti ini sih sebenarnya tidak bisa diterima dengan hukum, dengan aturan-aturan hukum Islam ya. Maksudnya maksud gua poinnya gini loh, nanti mungkin suatu saat nanti akan ada proses tenggelamnya dengan tingkah laku pribadi sendiri gitu. Jadi apa yang dia tanam tuai lah, tebar tuai. Itu siapa sih? Apa bro? Tebar tuai. Nah, apa? Tebar tuai. Tebar. Apa yang kalau tebar itu yang Iya tuai. gitu aja lah sih. Nanti suatu saat mungkin ada itu. Cuman gua sih support terus selama niat Panji itu baik ya, mungkin Allah pun mudah-mudahan dia bisa mengarahkan ke yang lebih baik lah untuk Panji. Bro. Kan beliau juga kan mulai deket-deket sama Ustadz Ya, Felix sekarang dia udah mulai bikin konten putar balik malah itu orang. Ya gua nyimak sih dia itu. Putbah. Mana bro? Ini menurut keyakinan saya lagi. Iya. Bahwasanya kasus ini jadi kasus ya karena ada pelaporan ya. Ini akibat dari dugaan kasus ijazah palsu belum selesai. Gitu. Jadi keyakinan saya nih. di Mensreya nyinggung ijazah nggak? Nggak ya? Ada nggak sih? Hah? Dia pernah di Mensreya ada nyinggung ijazah nggak dia? Pernah. Ada nggak? Ada. Paling Nggak ada ya? Ya, sebenarnya. enggak ada pun atau tidak ada pun kita kan nonton, tapi anggaplah ya nggak tahu lah ya gitu ya. Ini menurut keyakinan saya nih, karena kan sekarang naik lagi nih kasus ijazah. Oh ya. Kenapa saya ngomong ini ada hubungan dengan Mensreya? Kenapa? Jadi trendingnya ini kejar-kejaran. Kenapa? Karena dari kubu Roy Surya CS itu ada yang membelot. Menurut keyakinan saya dan menurut berita yang namanya Egy Sujana. Jadi dulunya mendukung, ingin tahu ini, membuktikan ini ijazah asli atau bukan, sekarang ada di posisi Solo, geng Solo. Kenapa Dan dia datang ke sana. Ya nggak tahu itu mah haknya beliau. Intinya dia takut mungkin karena sudah menjadikan tersangka kan dia, Egy Sujana. Nah kembali lagi dengan Mensreya, dengan Panji ini, kalau negara kita ini misalkan kayak sosok Panji ini mengatakan suara berpendapat dipersulit begini, dipermasalahkan, orang lain yang nanti vokal susah ini kemajuan bangsa kita ini. Kalau sedikit-dikit pidana, sedikit-sedikit laporin. Di mana ada undang-undang bebas berpendapat itu nggak berlaku dong berarti. Berarti kita mundur ke zaman dulu lagi, orde lama. Orde lama apa orde baru? Zaman Pak Harto. Orba. Ngeri kita itu. Misalkan saya nih mau stand up kayak si Panji begini, udah nggak berani. Dan orang-orang yang mau membuka tempat itu ngeri, dia ketakutan nantinya. Wah, ya acara tentang ini nih, politik nih, ada hubungan dengan kekuasaan nih. Nggak boleh. Jadi orang nanti ya ngerinya juga nanti kita di semua media nggak bisa angkat suara kalau misalkan ada pemimpin yang nggak bener. Dikit aja kita ngeritik, tangkep.
Ini contoh, ini membuktikan bagaimana nanti keadilan nih. Kita kembali kepada hukum yang ada di Indonesia ini. Tapi di sini masih? ya Netflix sangat diuntungkan akhirnya. Ya, dia diuntungkan kalau dia Trafficnya gede banget. Bahkan ada beberapa asumsi ya. Ini adalah strategi Netflix juga sih katanya. Strategi promo atau apapun itulah istilahnya. Itu tuh emang rencana show ini emang sebelum dilaksanakan show ini emang rencana emang mau disebarin di Netflix apa setelah berjalan setelah acara ini berjalan terus tiba-tiba ada penawaran dari Netflix dulu nggak tahu ya. itu mah internal. Nggak tahu sih ya. Ya mungkin ya yang pasti sih nilainya bukan kaleng-kaleng kayaknya. Gede gini mah trafficnya kencang banget. Tapi kan Netflix tuh harusnya ini lo juga berpikir bahwa mau gitu ngambil stand up untuk Indonesia dijadikan di Netflix. Di Netflix, keren sih ini. Pertama berapa sih? Jadi sejarah tersendiri buat di Indonesia. Iya. Terus lah emang perfilman di Indonesia juga kan mulai bagus tuh. Laut Ada ini makin bagus lagi Netflix ini. Jangan Netflix bajakan ya, jangan akun sharing. Dan lebih mencengangkan lagi yang saya Di komen dapat. Netflix-nya kan 2000. Info ini diarahkan nih, berita kasus Mensreah ini seolah-olah ada ya orang luar yang ingin berusaha mengadu domba. Pernah dengar nggak ini? Ini dapat berita saya sangat spesial ini. King Kun, Bukan dari King Kun. Ini ternyata Sekali ya. ada upaya untuk mengadu domba. Dari hal-hal seperti ini diadu domba. Domba Jawa, domba Garut. Domba Jawa, domba Garut diadu. Bukan itu. Maksudnya supaya orang itu lebih dalam Indonesia itu rapuh. Ya kita sebagai punya pemecah belah. Ada yang hati-hati. memanfaatkan lah ini. Ada yang memanfaatkan situasi. Jadi sekarang jadi kotak-kotak berkubu. Tadinya yang mendukung si Panji karena tadi ada Habib Rizik yang misalkan Muslim ya. Wah ini benar juga nih si Panji. Wah udah akhirnya pecah. Dan yang mendukung tetap si Panji. Ya kan itu si Panji itu hanya menjelaskan seperti tidak melarang. Hanya mendeliveri. Seperti itulah kita ada orang yang memilih pemimpin dari sholatnya yang rajin, yang tidak bolong-bolong. Yang salah itu tidak maksudnya jangan sampai Panji bilang gini, jangan memilih orang, kan tidak ada kalimat jangan. Iya. Saja, tapi saja sama dia. Orang Indonesia kebanyakan memilih itu, bukan jangan. Dan dari awal juga menurut keyakinan saya. Dia dari awal tuh udah ngomong menurut keyakinan saya. Seperti ada yang disinggung yang di Jakarta itu yang pernah Porengkun ya. Dharma Porengkun yang katanya begini-begini nih. Bukan begitu, coba lebih keluar lidahnya keluar. Enggak, Yang begini-begini kan istilahnya Dharma Porengkun juga nggak masalah. Dia malah senang. Dia malah senang. susah. Dharma Porengkun. Iya, dia kan ke bawah-bawah. Dia ada di podcast siapa tuh? Dharma Porengkun ngomong, saya nggak apa-apa. Oh ini Malah dia senang, malah dia namanya dia dibawa. Benar, kata dia. Oh, bagi saya sih ini anugerah kata dia. Anugerah saya santai aja. dibawa di podcastnya. Nah itu orang yang punya mentalitas luar biasa Dharma Porengkun. Betul. Bukan berarti dia merasa teraniaya, padahal kan itu mah gimmick aja sebenarnya. Disebutin nama juga ada. Wah, saya udah panggung masuk nih, gua udah dapat panggung nih. Enggak apa-apa. Di orang yang memang lagi terkenal itu menurut Ya kebanyakan sih orang-orang yang gua perasa sih orang-orang yang hanya memanfaatkan aja nih. Sebenarnya orang-orang yang disebutin sama Panji ini nggak terlalu bermasalah gitu. Biasa-biasa. Tapi kan ada sesuatu yang menguntungkan, kayaknya bisa dibikin kasus, dibikin segala macam itu sih mungkin salah satunya itu. Salah satunya. Bro langsung ke King Kun aja kali ya. Ya, ada yang mau tambahin lagi Jar, Jar. mengenai Mensreah ini atau Panji sendiri? Nungguin show dia lagi yang lain sih kayaknya. Oh dia masih ada ya? masih ada. Dia mah kayaknya selalu bikin terus. Iya. Ya kan progresnya tuh kan tiap special show ditingkatin tuh kapasitas penonton. Gila sih itu 10.000 ya? Ini 10.000. 10.000. Kayaknya kepikiran sama dia mah di GBK ada kayaknya. Kepikiran. Bisa sejuta nanti. Bisa nanti kayaknya dia. Soalnya tak? Soal itu sih 10.000 teh. Habis. Terus ada yang di ini Streaming juga kan? ada, Streamingnya streaming digital ya? ada. Yang Udah lah. Cuan semua itu intinya. Oke, King Kun. King Kun langsung. Ya, kita kembali lagi ke buku King Kun. Enggak. Episode 11 dari 10 kan. Ya. Begini, saya baca nih. Bicaralah apa yang kamu bicarakan. Ungkapkanlah apa yang kamu ungkapkan. Apa yang ingin diungkap? Itu bisa membuat Anda terluka
atau itu bisa membuat Anda bahagia, intinya harus berdasarkan fakta. Baik dan buruknya perkataan tergantung dari penglihatan dan pendengaran. Katanya gitu. Begitu juga keyakinan saya. Menurut keyakinan Saya. buku King Kun. Itu saja. Oke. Oke, cukup. Mudah-mudahan sih, gua harap sih tidak masalahnya tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan. Ya. Ada sisi damai atau ada sisi baik lah dari Ya, kita mau semuanya lah. nyari baiknya aja. Karena semuanya hanya masalah untuk perwakilan cara mengungkapkan kritik aja sebenarnya. Itu aja sih, nggak ada yang lebih yang gua lihat ya. Mudah-mudahan Panji sehat terus, Amin. panjang umur, terus orang-orang yang mungkin tersinggung dengan perkataannya ya mudah-mudahan memaafkan atau berjiwa besar lah gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung Support, terus, ya. support terus podcast Bincang Lokal, channel yang baru hampir setahun lebih nih mungkin muncul. Ya. Apapun itu, gua sih minta dari teman-teman bantu share lah. Bantu Kita belum share. 1000, belum Ya. 4000 juga dia monet Bantu Pokoknya, subscribe, bahkan- like, share, and comment. Ya mungkin apapun atau dari komen mau gua bahas ini dong, bisa lah. Nah, ya. Kita bahas request nih teman-teman Request, yang silakan. kita nggak menutup apapun itu, mau bahas apa juga bebas gas aja ya. Ya. Ya, dan tidak lupa kita udah ada TV jadi bisa ditaruh buat Set promosi baru di sini. nih, kita nyoba Iya, set iya. baru. Oke. Mau iklan juga boleh situ dah. Ya siapa tahu nih iklannya baru dari Panasonic nih. Iya. Ya, Panasonic TV. LG mau masuk boleh. boleh lah. Kita Oke, terima kasih teman-teman, bro, thank you. Oke. Jar, thank you Jar. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk login. Keula tuh bebenah heula aja, Rai. Aku heula mah mantuan.